Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di bagian ketiga video tentang aplikasi UKK RPL tahun 2023 paket 1 tentang aplikasi pembayaran SPP. Baiklah, setelah kita membuat tampilannya, tampilan login siswa dan login petugas dan admin, sekarang kita akan membuat proses login petugas di mana nantinya jika dia login benar, maka dia akan masuk ke admin atau petugas, dan jika salah, dia akan kembali ke halaman ini. Namun terlebih dahulu, kita harus membuat satu file yang bernama koneksi, di mana koneksi ini nanti berfungsi untuk menghubungkan antara database dengan web kita. Silakan buat file baru, lalu simpan di folder kita di pembayaran SPP UKK ya, di luar sini, dengan nama koneksi.php. Kita simpan. Nah, di dalam koneksi itu sendiri, kita buka PHP terlebih dahulu. Silakan ketikkan koneksi sama dengan mysqli connect, seperti ini. Kita tuliskan localhost sebagai servernya, kita username-nya kita root. Setelah itu kita buat kosong seperti ini. Lalu nama database kita. Di sini nama database kita adalah DB SPP UKK. Ingat ya, nama database kita adalah DB SPP UKK. Kita buat DB underscore SPP underscore UKK. Setelah itu teman-teman, kita cek apakah benar atau tidak database kita dengan cara if. Jika variabel koneksi benar, tanda seru ya, maaf. Jika variabel koneksi salah, di depannya kita berikan tanda seru, maka echo koneksi Anda gagal. Seperti ini. Kita simpan, lalu kita akan coba apakah koneksi yang kita buat ini sudah benar atau belum. Dengan cara, silakan ketikkan di sini koneksi.php. Jika koneksi kita blank kosong seperti ini, maka sudah dipastikan koneksi kita sudah benar. Kita back, kita kembali. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita mau membuat proses login petugas. Silakan buat file baru, lalu kita save menjadi proses login petugas.php. Oke, sudah. Kalau sudah, kita buka PHP ini, lalu kita tangkap, kita buka dulu ya. Kita indeks, kita buka dulu. Oh, kita di indeks 2, sorry. Di indeks 2. Indeks 2 sebagai loginnya untuk admin dan petugas. Di indeks 2. Nah, di sini ada name-nya username dan name-nya password. 2 ini akan kita ambil. Variable username sama dengan @post username, lalu ada password sama dengan @post password. Setelah itu teman-teman, kita include dulu koneksi kita. Kita include koneksi.php. Setelah itu kita buat variabel SQL sama dengan mysqli. Maaf, salah. Kita buat dulu seperti ini. Select from petugas where username sama dengan tanda petik username, dan pilih juga password sama dengan password seperti ini. Ini maksudnya pilih dari tabel petugas, karena nanti username yang kita pilih kita samakan dan password juga kita samakan. Lalu kita buat di sini variabel query sama dengan mysqli query koneksi, variabel SQL. Setelah itu baru kita cek if jika mysqli numRows variabel query, jadi jika variabel query lebih besar dari 0, jika ada, maka kita buat dulu data sama dengan mysqli fetch array. Jadi kita akan memecah dulu array-nya, query
Lalu kita buat session dengan session start. Kita pertama session start ya. Lalu kita buat session pertama yaitu session ID petugas. Akan diisi oleh variabel data ID petugas. Setelah itu kita ada session lagi. Session nama petugas sama dengan variabel data nama petugas. Setelah itu kita ada juga session level. Oke, level sama dengan variabel data dalam kurung level. Jadi yang di data-data ini seperti ini diambil dari database ya, dari database petugas. Nah, itu selanjutnya kita cek dulu dia ketika dia petugas maka larinya akan ke halaman petugas. Jika dia admin maka larinya akan ke halaman admin. Dengan cara if jika variabel data dalam kurung level itu sama dengan admin, maka akan kita redirectkan, hiderkan kemana? Ke halaman admin /admin.php. Lalu kita buat else if ya, lupa else if jika dia variabel data dalam kurung sama dengan levelnya itu dia sama dengan petugas, maka dia akan melakukan ini redirect ke sini, redirect ke header location ke petugas /petugas. Ini teman-teman, ini adalah kode untuk proses login petugas kita. Kita akan coba dulu ya. Kita akan tes dulu, tes apakah benar. Namun sebelumnya kita harus masukkan dulu di petugas ini. Di sini kita tambahkan dulu, tambahkan ID petugasnya kita kosongkan, username-nya admin, passwordnya admin, namanya administrator, dan levelnya kita buat jadi admin. Lalu kita kirim. Nah, jadi di sini kita mempunyai satu data yang data untuk login admin. Kita akan coba dulu di sini. Oke, kita coba namanya admin, ini juga admin. Kita login. Oh, ada yang error di line 13. Kita lihat di line 13 ada yang error. Ini lupa penutup kita ya. Kita tutup dulu titik komanya. Lalu kita coba reload kembali. Kita close. Kita reload kembali. Nih, kita masuk ke sini. Tapi ketika kita salah, kita coba back, kita masukkan passwordnya salah. Oh, salah ya. Ini belum ada prosesnya. Jika dia salah, belum kita kasih. Jadi kalau salah, maka akan ada tulisan maaf login Anda gagal. Jadi kita tambahkan dulu di sini. Else kita buat echo script. Kita tutup dulu scriptnya. Script kita tutup seperti ini. Lalu kita buat alert maaf login gagal, silakan ulangi lagi. Oke, titik koma. Kita buat window location ASSIGN, itu ASGIN ya maksudnya. Tahu seperti ini aja biar agak rapi. Ini aja agak rapi. Oke, seperti ini. Oke, kita ke index 2.php. Jadi ini fungsinya. Jika dia salah akan ditampilkan ini dan juga akan kita arahkan ke indeks 2. Kita coba ini tadi yang gagal, kita reload lagi. Akan ada tulisan maaf login gagal. Silakan ulangi lagi. Akan kembali ke sini.
Kita coba masukkan yang benar. Kita masukkan admin, maka akan masuk ke sini. Nah, setelah ini kita akan membuat logout. Logout ini fungsinya ketika kita klik logout, maka kita akan kembali ke indeks 2. Bagaimana caranya? Silakan buat file baru. Silakan simpan dengan nama di admin ya, di dalam admin nyimpennya. Buat nama dengan logout.php. Kita simpan, lalu kita buka PHP seperti ini. Lalu kita buat session start untuk mulai session, lalu kita session destroy. Kita masukkan untuk menghapus sesinya, lalu kita headerkan. Header itu kita arahkan ketika logout ke location ke index 2.php. Ya maaf ada yang lupa, kita tambahi fungsinya titik 2 ini untuk kita keluar satu folder di depan kita. Oke, sudah. Kita coba ya logoutnya ya. Logoutnya kita coba. Nah, kita coba pencet logout. Oh, ada yang salah ini, kurang tanda URL-nya. Kita buka admin dulu, admin. Jadi kita ada yang salah dalam berikan URL, admin. Nah, ini kurang tanda tanya URL. Seperti ini ya. Tulis dulu lagi adminnya. Kita coba jalankan lagi. Ini ya logoutnya ya. Kita coba logout. Nah, di sini. Tapi masalahnya kalau kita sudah logout, pastinya kita nggak bisa lagi back karena kita sudah logout. Bagaimana caranya biar kita nggak bisa kembali lagi ke halaman admin ketika kita sudah logout? Jadi kita akan membuat akses dengan cara buka halaman admin kita. Yang paling atas kita tambahkan kode. Ini PHP seperti ini. Kita tambahkan session start. Kita tutup. Kita tambahkan if jika variabel session kita buat dulu ya, session level itu bukan admin, maka kita buat di sini. Kita kopikan atau kita pastekan dari ini tadi. Kalau males ngetik ya, kita pastekan dari proses login yang ini echo sampai script ini. Kita copy. Lalu kita pastekan ke admin, ini seperti ini. Nah, maaf, kita buat. Maaf, Anda bukan sesi admin. Lalu kita buat lagi teman-teman sini, kita copy ini lagi, kita pastekan di bawahnya, baru kita buat. Jika kita tambahkan empty seperti ini ya, empty. Jika variabel kita hapus seperti ini. Jika variabel ID petugas kosong, maka maaf Anda belum login. Seperti ini. Jadi tinggal menambahkan dua ini saja untuk akses kita masuk ke web admin kita. Kita coba dulu. Kita refresh, kita ke administrator pasti nggak bisa. Maaf, bukan sesi admin ya. Oke. Oh, ini salah. Ini harusnya ada strip 2-nya. Strip 2 seperti ini. Tapi ini harusnya terbalik dulu, teman. Ini harus kita taruh yang di bawahnya sini. Ini kita tukar. Karena harus dicek dulu baru kita lihat sesinya. Oke, kita simpan. Oke, ini ditukar ya tadi ya. Oke, kita simpan. Lalu kita back kembali. Ini kita refresh coba. Nah, maaf Anda belum login. Dan kembali ke indeks 2. Kita login lagi. Admin. Kita login. Maka akan masuk ke halaman administrator. Namun ketika kita sudah logout, kita back lagi, maka tidak bisa login karena kita sudah logout. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini untuk yang video tentang proses login, logout, dan akses pada halaman admin. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang
masuk dulu, saya lihat dulu belajar tentang CRUD SPP. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.